Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak, terutama di bulan ini, di bulan Ramadan. Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Kita bisa masuk di bulan Ramadan aja sudah kenikmatan. Banyak sekali orang-orang yang ingin mengharapkan masuk di bulan Ramadan, tapi mereka meninggal dunia sebelum masuk Ramadan. Karena di bulan ini merupakan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah, bulan yang penuh ganjaran, bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang penuh dengan kenikmatan. Jadi ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Dan alhamdulillah kita sekarang ini sudah separuh Ramadan. Kita sudah 15 hari masuk. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ini. Makanya kita berusaha separuh lagi ini merupakan yang terbaik. Separuh Ramadan sudah terbaik, separuh lagi yang terbaik dari semuanya. Karena disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, Rasulullah SAW apabila sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, artinya 10 malam, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan tali atau ikat kainnya. Dia mengatakan Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, artinya beliau tidak bercampur dengan istrinya. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Cuma sedikit beliau tidur, menghidupkan malamnya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Wa aiqadha ahlah, dan beliau membangunkan istri-istrinya. Untuk apa? Untuk sholat malam. Berarti kalau dilihat dari hadis ini, yang terbaik di 10 hari yang terakhir itu yaitu kita sholatnya di akhir malam. Dari awalnya kita sudah hidupkan malamnya, di akhir juga demikian. Untuk mencari apa? Untuk mencari malam Lailatul Qadar. Karena Allah sudah menyebutkan demikian dalam Al-Quran, bahwa Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kesungguhan kita ibadah di 10 terakhir ini lebih daripada yang lainnya. Kalau dari awal kita sudah sungguh-sungguh ibadah, di tengah-tengah Ramadan juga sungguh-sungguh ibadah, di akhir lebih lagi. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, kana Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir Ramadan, yang beliau tidak bersungguh-sungguh pada harinya. Artinya beliau bersungguh-sungguh lebih daripada hari-hari yang lain. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Kalau yang tadi yang pertama saya bacakan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ahmad juga meriwayatkan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, berarti 10 malam yang terakhir ini adalah 10 malam yang terbaik sepanjang tahun, sepanjang zaman. 10 malam yang terakhir ini dari bulan Ramadan merupakan malam yang terbaik, karena padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita disuruh untuk mencari Lailatul Qadar itu 10 hari yang terakhir, 10 malam yang terakhir. Kata Nabi SAW, iltamisuha fil ashril awakhir, adalah kamu cari Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Hadis ini semua sahih, riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin, azakumullah. Berarti kita
disuruh untuk bersungguh-sungguh beribadah. Bukan kita lihat sekarang ini justru sebagian manusia di 10 terakhir justru tambah lemah, tambah tidak semangat, justru tambah semangat. Kalau sekarang kita baca Qur'annya dalam 10 hari kita dapat khatam 30 juz, nanti di akhir Ramadan mesti lebih daripada itu. Kalau bisa kita 2 kali bisa khatam itu di 10 malam yang terakhir. Ibadah kita tingkatkan, baik yang wajibnya, lebih baik lagi yang sunat-sunatnya jangan kita tinggalkan, rawatibnya jangan kita tinggalkan. Begitu juga sedekah, karena bulan Ramadan bulan sedekah. Sedekah dianjurkan untuk banyak sedekah, memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka. Kita datangi ke rumahnya, orang-orang fakir miskin datangi, berikan makan kepada mereka. Kemudian juga yang lainnya banyak sekali amal-amal yang bisa kita lakukan. Cuma yang antum perhatikan bahwa kita harus memperhatikan diri kita, istri kita, dan juga anak kita. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. 10 malam terakhir itu yang terbaik sepanjang zaman. Makanya kita perhatikan istri kita, perhatikan juga anak kita. Nabi betul iktikaf 10 hari yang terakhir sampai beliau wafat. Setiap tahun beliau iktikaf. Dan hukumnya sunnah. Dan kita perhatikan Nabi juga membangunkan istri-istrinya. Untuk apa? Untuk bangun tengah malam. Karena Masjid Nabawi sebelah rumah Nabi. Kalau kita mau iktikaf, kita lihat kepada maslahat dan mafsadah. Umpamanya, kalau kita iktikaf, kita untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita di rumah, kita bisa nasihatin istri kita bisa mengawasi anak kita bisa ngasih semangat mereka untuk ibadah kepada Allah. Kadang-kadang ada orang tua yang dia iktikaf di masjid, dia sendirian, tapi anaknya justru tidak semangat sholat tarawihnya, tidak semangat baca Qur'annya, bahkan anaknya sibuk sekarang main apa? Main HP. Bapaknya iktikaf, anaknya main HP. Justru di rumah dia manfaat. Untuk apa? Untuk ngawasi istrinya, untuk ngawasi anaknya, untuk mengajak dia untuk ibadah kepada Allah, menganjurkan dia untuk semangat ibadah kepada Allah di 10 hari yang terakhir. Jangan sampai dia malas, jangan sampai dia tidur. Artinya waktunya dia sholat, dia tidur. Waktunya baca Quran, dia tidur. Makanya adanya orang tua itu penting. Makanya itu harus perhatikan bahwa iktikaf itu sunnah dan untuk kepentingan kita pribadi sendiri. Tapi ketika kita di rumah, kita bermanfaat buat istri kita, bermanfaat buat anak kita, juga bahkan kadang-kadang bisa bermanfaat juga buat orang lain yang perlu bantuan kita. Tapi ingat, semuanya kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Berikan semangat diri kita, istri kita, anak kita untuk ibadah kepada Allah. Berikan semangat juga untuk sholat yang wajib 5 waktu. Semangat sholat sunat, semangat sholat tarawih, semangat juga untuk berdoa kepada Allah. Makanya antum perhatikan bahwa orang yang melaksanakan puasa dan juga melaksanakan sholat malam di 10 hari yang terakhir dengan iman dan ihtisab, maka diampunkan dosa-dosanya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharapkan ganjaran, maka akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Dan barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar atau sholat malam dia di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan ganjaran, akan dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kita harus betul-betul melakukan ibadah ini ikhlas karena Allah. Kita lakukan dengan iman, kita lakukan dengan kejujuran, kita lakukan dengan mengharapkan ganjaran dari Allah SWT. Maka akan dihapuskan dosanya yang lalu. Dan kita, ikhwani fiddin, azakumullah, di antara tujuan kita puasa
sholat malam, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka Nabi menyebutkan tentang orang yang puasa diberikan satu bab, pintu dari Ar-Rayyan, supaya orang nanti yang berpuasa masuk dari pintu itu, yang sedekah masuk dari pintu sedekah, dan yang lainnya. Artinya Nabi memberikan semangat kepada orang untuk berlomba-lomba melakukan ibadah yang dengan itu dia masuk surga. Puncak cita-cita seorang mukmin surga, itu punya. Yang kita harapkan surga, bukan balasan dunia, bukan. Dan kita mohon ampun terus kepada Allah. Maka di akhir-akhir Ramadan, ketika Aisyah bertanya radhiyallahu anha wa ardaha, ya Rasulullah, kalau saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Kata Nabi, kamu baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Aisyah bertanya, apa yang dibaca? Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sungguhnya engkau itu pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau senang kepada memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Itu yang dibaca terus di 10 hari terakhir. Di samping zikir-zikir yang lain, itu kita baca. Dan ikhwan fillah, azakumullah, yang juga antum perhatikan, kita perbanyak doa, doa dan doa. Karena di tengah-tengah ayat puasa Allah menyebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di surah Al-Baqarah ayat 186. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Allah mengabulkan doa. Maka perbanyak doa. Baik itu di siangnya maupun di malamnya. Berdoa terus kepada Allah. Karena Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, puasa yang kita lakukan ini, yang harus kita perhatikan, jangan sampai dirusak. Jangan dirusak dengan omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Jangan dirusak dengan ghibah. Jangan dirusak dengan perkataan bohong. Jangan dirusak dengan segala macam yang perbuatan yang nggak ada manfaatnya. Karena kalau kita lakukan itu nggak ada manfaatnya puasa kita. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, "Man lam yada' qaula zur wal amala bi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, dan dia berbuat bodoh. Ini riwayat Bukhari. Wal jahla, dan dia berbuat bodoh, melakukan perbuatan-perbuatan kebodohan, seperti membuang waktu, melakukan perbuatan yang haram, yang makruh, atau yang sia-sia. Ini wal jahl. Falaysa lillahi hajun fi ayyada ta'ama wa syarabahu. Maka Allah tidak berhajat dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah nggak akan berikan ganjaran kepada dia dari puasanya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini perhatikan bahwa jangan sampai kita berkata bohong. Jangan sampai kita berbuat yang sia-sia. Jangan sampai kita berbuat yang bermanfaat. Ini Ramadan, saatnya kita ibadah kepada Allah. Kita bersegera untuk ibadah kepada Allah agar kita diampuni semua dosa kita dan agar kita dimasukkan ke surga. Tinggalkan semua yang tidak bermanfaat. Nabi bersabda SAW, "Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni." Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal ikhwah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Antum perhatikan bahwa kita puasa ini agar kita puasa diterima oleh Allah. Kita sholat agar diterima oleh Allah. Kita ibadah agar diterima oleh Allah. Kita baca Quran dan kita sedekah, semuanya agar diterima. Maka jauhkan riya, jauhkan pamer, jauhkan ujub. Karena banyak orang-orang yang puasa nggak ada nilai puasanya. Kenapa? Karena riya. Banyak juga orang-orang yang puasa tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Jadi perhatikan ini.
bahwa riya yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai kita riya. Sekarang ini banyak, semua kegiatan diambil gambarnya. Sholat, dia jadi imam, dia baca Quran, dia berikan makan kepada orang, sambil diambil gambarnya. Untuk apa? Gak ada manfaat sama sekali. Ibadah ini hubungan kita dengan Allah SWT. Kita harus ikhlas. Maka Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Bukan karena manusia, bukan ingin dilihat oleh manusia, bukan ingin pamer manusia. Sekarang semua seperti itu. Hatta orang umroh, dia tawaf, ingin difoto. Dia sa'i dan segala macam. Untuk apa? Gak ada manfaatnya. Hapus amalnya kalau dia riya. Makanya perhatikan tuh, banyak juga orang-orang yang puasa nggak ada pahalanya kecuali lapar dan haus. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim dan Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, rubba shaimin hadhu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hadhu min qiyamihi ila as-sahar. Kata Nabi SAW, betapa banyak orang-orang yang puasa tidak ada ganjaran dari puasanya kecuali hanya dia menahan lapar dan haus. Nggak ada ganjaran, nggak ada pahalanya. Cuma dia hanya menahan lapar dan haus. Karena semua yang dilakukan nggak ada manfaatnya, sia-sia atau dosa atau riya atau yang lainnya. Kemudian warubba qaimin, dan berapa banyak orang-orang yang sholat malam di tengah malam, hadzu min qiyami ila sahar, dan dia dapat dari sholat malam itu kecuali begadang aja, gak ada manfaatnya karena dia tidak ikhlas dan tidak sungguh-sungguh dia ibadah, sehingga dia nggak dapat pahala itu. Yang dapat apa? Cuma begadang aja yang dia dapat, tidak pahalanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Baihaqi. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, jaga keikhlasan kita. Kita harus berusaha, tinggal separuh Ramadan ini, 15 hari lagi, kita semangat. Terutama 10 hari yang terakhir, kita sungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah, agar ibadah kita diterima oleh Allah. Baca Quran yang ditingkatkan, sholat sunat yang ditingkatkan, sedekahnya ditingkatkan, dan yang lainnya, perbuatan baik. Jangan tinggalkan itu, berlomba-lomba. Dan antum perhatikan, para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam, mereka itu dijamin dengan sorga, pasti para nabi dan rasul. Tapi Allah sebutkan mereka bagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka berlomba-lomba berbuat kebaikan. Ini para nabi dan rasul berlomba-lomba dengan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa harap dan takut, dan mereka khusyuk dalam sholat mereka. Itu yang kita tiru, para nabi dan para rasul, itu yang kita tiru, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hatta Nabi SAW yang sudah diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang, tetap ibadah kepada Allah dan mengharapkan sorga. Rasulullah SAW, itu contoh kita, itu yang kita ikut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah ini, dan mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melakukan semua amal-amal ketaatan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna qawmal kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.